Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farismawati. Saya dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di sekolahan SD Negeri 3 Sukamaju. Nah, baiklah, wawancara dan observasi saya praktik nyata guru dalam strateginya membantu siswa yang sedang kesulitan dalam belajar. Nah, tujuan wawancara dan observasi saya yang pertama, mengetahui cara penyusunan observasi siswa kesulitan belajar, dan yang kedua, mengetahui cara penyusunan wawancara terhadap siswa yang kesulitan dalam belajar, dan yang ketiga, mengatasi bagaimana siswa agar bisa menyelesaikan dalam kesulitan belajar. Nah, baiklah, hasil wawancara dan observasi saya. Soal yang pertama, apakah setiap mulai pembelajaran melakukan apersepsi terkait materi? Baiklah, intinya setiap pembelajaran itu tetap ada apersepsi meskipun pembelajaran yang tidak lanjut. Misalnya, istirahat biasanya ketika pagi nyapal, setiap guru pasti melakukan apersepsi karena untuk memotivasi dari merasa pola pikir anak dalam penyerapan materi yang akan disampaikan. Dan soal yang kedua, bagaimana menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar dan nakal? Apakah ada tips atau cara menghadapi anak yang seperti itu? Intinya, sebagai guru, setiap guru juga harus memahami yang namanya ilmu psikologi anak. Jadi di dalam kelas itu, misalnya kelas 2 ada 25 siswa, maka ada 25 karakter anak yang sebagian ada sedikit menyimpang. Jadi kita lihat dari faktornya, apakah itu faktor dari keluarga, mungkin keluarganya seperti apa. Kemudian kita lihat lagi, kalau dari faktor keluarganya sudah mendukung baik, lingkungan belajar, lingkungan bermain juga baik, kemungkinan anak itu ada sedikit mentalnya yang kurang baik, mungkin disebabkan oleh pengaruh TV atau pengaruh hal yang lainnya. Nah, kita telusuri dulu masalah anak tersebut, kemudian kita melakukan pendekatan secara personal. Nah, jadi kita gunakan dengan cara individu, itu langsung itu artinya kita dekati, kita tanyakan dengan halus. Tidak semestinya kita langsung menghukum anak tersebut. Jika kita sudah melakukan dengan cara demikian itu masih tidak ada perubahan, maka kita lakukan dengan tindakan memberikan tugas kepada anak itu agar anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan soal yang ketiga, apakah juga merasakan kesulitan dalam menghadapi siswa atau siswi dalam belajar? Nah, tentunya setiap pekerjaan itu pasti ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi, tidak semuanya dikatakan mudah dan tidak semuanya dikatakan sulit. Tentunya pasti ada yang merasakan kesulitan itu jika kita dihadapkan kepada siswa anak yang motivasi belajarnya kurang meskipun sudah dia arahkan. Kemudian sering dikasih tugas namun anak itu tidak ada perubahan, artinya anak itu cuek, maka kita akan kesulitan. Kesulitan bagaimana? Untuk bisa menyentuh hati anak itu sehingga anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi kesulitan itu jika dihadapkan anak yang cuek dalam belajar, jadi tidak termotivasi sama sekali dalam belajar. Nah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang saya perjelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.